Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anakku yang soleh-soleha, kakak-kakak kelas 5 yang dirahmati Allah SWT, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya. Kemudian salam dan salawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat serta kita sekalian. Anak yang soleh-soleha, kita akan belajar kembali PAI kelas 5. Kita sudah di bab 2 tentang mengenal nama Allah Subhanahu wa taala dan kitab-kitabnya. Dengarkan baik-baik ya penjelasan Ustadz. Oke, baik anakku yang soleh-soleha. Sebelumnya Ustadz ingin berikan pertanyaan nih. Apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna? Ayo, siapa yang tahu? Oke, baik. Terima kasih. Jadi, Asmaul Husna itu terdiri dari dua kata, asma dan husna. Asma berarti nama, sedangkan husna berarti yang baik atau yang indah. Sehingga al-asma'u al-husna adalah nama-nama milik Allah yang baik lagi indah. Di mana Asmaul Husna disebutkan di dalam Al-Quran ada sebanyak 99. Namun yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini hanya 4. Yaitu Al-Mumit, Al-Qayyum, Al-Hayyu, dan Al-Ahad. Apa saja arti dan pengertiannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu Al-Mumit, artinya Allah Maha Mematikan. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala berkuasa mutlak mematikan segala sesuatu yang hidup karena dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian sekaligus. Kata Al-Mumit juga berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala berkuasa mematikan iman para hambanya, juga mematikan hati mereka yang condong pada kekufuran dan keingkaran. Di dalam Al-Quran disebutkan dalam Quran surat Al-A'raf yang artinya Quran surat Al-A'raf ayat 158 yang artinya katakanlah tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia yang menghidupkan dan mematikan, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang berikutnya adalah Al-Hayyu, artinya Allah Maha Hidup. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala adalah sumber kehidupan yang langgeng, kekal dan abadi serta menjadi penyebab bagi berlangsungnya kehidupan seluruh makhluknya. Maha hidupnya Allah Subhanahu wa taala bersifat mutlak dan mandiri, sedang selain daripada Allah senantiasa bergantung kepadanya. Al-Hayyu juga berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa hidup, tidak pernah mati dan tidak pernah binasa. Kata Al-Hayyu di luar kata Yuhyi disebutkan sekitar 4 kali dalam Al-Quran, yaitu Quran surat Al-Baqarah di ayat 255, Al-Imran di ayat 2, Al-Furqan 58, dan Al-Ghafir di ayat 65. Kita lanjutkan yang berikutnya yaitu Al-Qayyum, berarti Allah Maha Berdiri atau Mandiri. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala senantiasa berdiri sendiri dalam mengurusi berbagai persoalan hamba-hambanya. Kemandiriannya tidak memerlukan ruang dan waktu sehingga berbeda dari kemandirian makhluknya yang masih memerlukan ruang dan waktu serta bergantung pada orang atau makhluk lainnya. Salah satu ayat yang populer yang sering disebut untuk menggambarkan sifat Al-Qayyum Allah Subhanahu wa taala adalah Quran surat Al-Baqarah di ayat 255 yang kita kenal dengan istilah ayat kursi. Kemudian yang terakhir Al-Ahad berarti Allah Maha Esa. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa meliputi zat, sifat dan perbuatannya. Kesatuan esanya menjadi Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya yang esa sejati dan mutlak, tidak semu dan tidak bergantung sama sekali pada siapapun. Sifat satu atau tunggal pada Allah tidak mengandung arti satu berbilang atau satu yang semu. Satu pada diri Allah berarti satu sejati, mutlak dan tidak pernah dimasuki unsur-unsur di luar dirinya. Salah satu ayat yang sering dijadikan rujukan adalah Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 yang artinya katakanlah dialah Allah yang Maha Esa.
Baik anak yang soleh-soleha, setelah kita tadi belajar Asmaul Husna yang kurang lebih ada 4, kita akan lanjutkan dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Di mana kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu ada 4. Yang pertama kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur, yang ketiga kitab Injil, yang keempat kitab Al-Qur'an. Apa saja pengertian dan diwahyukan kepada siapa? Dengarkan selanjutnya ya. Kitab yang pertama yaitu kitab Taurat, di mana diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam yang berisi tentang akidah dan syariah. Ditulis dengan bahasa Ibrani dan ajarannya untuk bangsa Yahudi pada abad 12 sebelum Masehi. Di mana Taurat dalam bahasa Ibrani disebut Torah, yang dimana artinya kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menjelaskan tentang kitab Taurat di Quran surat Al-Imran di ayat 3 dan Al-Isra ayat 55. Silakan ya anak soleh-soleh bisa membuka Al-Quran, membaca terjemahannya terkait dalil tentang kitab Taurat. Yang berikut adalah kitab Zabur, di mana diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam yang berisi tentang doa, zikir, nasihat, dan hikmah. Ditulis dengan bahasa Kipti atau Suryani dan ajarannya untuk bangsa Israel pada abad 10 Masehi. Di mana terkait kitab Zabur ini dalilnya atau dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 55. Yang kurang lebih artinya, dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain dan kami berikan Zabur kepada Daud alaihissalam. Zabur berasal dari kata zabara, yazburu, zabur artinya menulis. Istilah zabur adalah persamaan dengan istilah Ibrani zimra, zamir, mazmur yang merupakan derivasi dari zamara, artinya nyanyian atau pujian Tuhan. Berikutnya adalah kitab Injil, di mana kitab Injil ini diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam yang berisi tentang akidah dan syariah, ditulis dengan bahasa Suryani atau Aramik dan ajarannya untuk bangsa Nasrani pada abad 1 Masehi. Di mana terkait kitab Injil ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 46. Silakan anak soleha boleh membuka terjemahannya, agak panjang. Jadi terkait kitab Injil itu dijelaskan di Quran surat Al-Maidah ayat 46. Kemudian kitab yang terakhir yaitu kitab Al-Quran, di mana diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW yang berisi tentang akidah, syariah, ibadah, muamalah, dan sejarah, ditulis dengan bahasa Arab untuk seluruh umat manusia pada abad 6 Masehi. Di mana terkait Al-Quran merupakan kitab suci Allah, itu dijelaskan di Quran surat Al-Imran ayat 3 dan 4. Silakan anak soleha bisa juga melihat lagi di terjemahan Al-Qur'annya ya. Anakku yang soleh-soleha, secara bahasa Al-Quran berarti bacaan. Sedangkan menurut istilah adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir untuk pedoman hidup seluruh manusia. Kitab Al-Quran terdiri dari 114 surah terbagi dalam 30 juz dan kurang lebih 6.236 ayat. Jadi lebih dari 6.000 ayat ya. Di mana kitab Al-Quran turun secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Atau kita bulatkan 23 tahun. Karena Rasulullah 13 tahun di kota Mekah dan 10 tahun di kota Madinah. Baik anakku yang soleh-soleha, sekian penjelasan Ustadz terkait mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau Asmaul Husna yang kurang lebih ada 4 tadi, dan mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala juga ada 4. Semoga bisa dipahami dan mengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Dan untuk tugas anak soleh-soleha adalah silakan ditulis kembali tadi 4 Asmaul Husna
yang sudah saya jelaskan beserta artinya dan dalil Al-Qur'annya. Dan juga tuliskan 4 kitab Allah beserta pengertiannya dan diturunkan oleh Nabi siapa. Satu ulang ya, tugasnya ada 2, menuliskan 4 Asmaul Husna beserta artinya dan dalilnya, dan menuliskan 4 kitab suci, kitab-kitab Allah beserta artinya dan diwahyukan oleh Nabi siapa. Nanti hasilnya difoto dan dikirimkan ke Ustadz ya. Dan berikutnya juga tugasnya adalah nanti voice note menyebutkan Asmaul Husna beserta artinya, menyebutkan nama kita beserta diwahyukan kepada Nabi siapa. Oke, sekali lagi selamat mengerjakan tugas. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.